Bu curhat Bu. Kenapa? Kesel gara-gara kemarin kita bikin kupon kurban. Iya, emang ada apaan? Ada komplain. Siapa yang komplain? Bu Lina. Apaan katanya, Bang? Dibilangnya tulisannya jelek. Terus? Nggak rapi potongannya. Kan kemarin kan kita pakai penggaris ya. Iya, emang pakai gunting. soal gunting kan cuma 2. Iya, biar cepet kan. Dikomplain. Apa katanya? Nggak rapi lah, jelek lah. Kan kesel ya Bu. Tulisannya kurang kebaca juga kali ya? Ih, jelek. Oh, gimana gitu kayaknya hati gitu. Kan kita udah capek-capek ya. Bu Lina mah emang kayak gitu orangnya, kepo, komplain mulu, bantu juga kagak, cuma komplain doang misalnya. Tapi kan kesel tahu kita udah capek-capek sampai malam. Biarin aja, kita manawi, namanya nenek-nenek. Tapi kan kita harus kesel ngalah. sampai malam kita bela-belain ya kan. Dia bisanya komplain doang, siapa yang gak emosi? Iya sih kalau kayak gitu. Kesel tahu, gondok rasanya deh. Udah, tenang. Gak usah diambil hati. Maunya sih, tapi kan orangnya bikin kayaknya gimana gitu hati rasanya. Iya, tapi sih emang capek. sih emang dia sering begitu sih ya. Cuman gimana lagi? Menghargai kerjaan orang kan. Iya sih. Kita udah sampai malam, iya kan? Kalau mau bagus suruh fotokopi. Iya. Ntar besok saya suruh bikin sendiri kupon gini. Buat bikin sendiri tuh. Terus kesel. Ntar besok suruh bikin sendiri aja deh. Jangan lah, kan kita panitianya, masa orang suruh bikin sendiri. Iya, tapi kan emosi Bu, kesel Bu. Kita udah capek-capek Bu. Kayak gak menghargai banget pekerjaan kita gitu. Tapi tetap ngebantuin kan. Kayaknya males deh. Ya jangan dong, ntar gak ada yang bantuin saya dong. Habis emosi. Iya, udah biarin aja sih, Ma. Udah tuh Marni. Mungkin dia gak kelihatan kali tulisannya. Kan gak semuanya bisa kebaca. Kayaknya tulisannya kecil loh. Ayo gedein tulisannya. Iya Mar, namanya juga komplainan. Dengerin aja deh. Nanti tulisannya diperbesar aja nanti ke depannya. Kan biar bisa kebaca. Ya namanya juga udah lansia. Kalau ngeliat kan harus gede tulisannya. Kalau kecil kan kagak kebaca. Mau pakai spidol gitu, harus yang gede gitu. Emak. Lupa. Maaf Bu. Gimana ya? Tetap aja kayaknya hati ngedongkol. Ya namanya juga nenek-nenek. Tapi emang kebiasaan juga sih. Nenek-nenek juga bikin ini mulu, gak menghargai kita yang muda Bu. Udah capek-capek Bu. Kesel. Coba sih. Dia mah orangnya begitu. Mangkok nih, katanya komplain dulu. Sampai kapan kita bikin apa-apa dikomplain mulu sama dia? Kalau gitu besok-besok mah dia aja jadi panitia. Kesel. Besok-besok Iya, biar dia nulis. Biar dia bagus di fotokopi. Iya. Bukan dia yang bikin, masa kita ajak dia ikut. Biar dia ngerasain tuh gimana rasanya. Tahu nih capeknya kita tuh. Biar yang rapi, pakai penggarisan. Betul. Kali-kali tuh dia suruh ikutan. Biar tahu capeknya kita. Ada apa nih ibu-ibu sekalian? Kelihatannya lagi pada ngomongin yang urgent. Kira-kira saya boleh tahu nggak lagi ngomongin apaan? Ini loh Pak Ustadz, saya kesel kemarin bantuin bikin kupon kurban. Tapi ada yang marah-marah, ngedumel, masalah tulisannya nggak rapi. Masalah nggak rapi dengan guntingannya lah. Pokoknya ada aja deh komplainannya. Kita sebagai panitia tuh jadi kayak kesel gitu loh Pak Ustadz. Gimana nih, kita udah capek-capek, udah bela-belain, bantuin. Tapi kan ada yang ngedumel kayaknya hati kayaknya gondok gitu. Gimana gitu rasanya. Itu gimana tuh Pak Ustadz ya? Walah, jadi masalahnya tuh perihal kupon kurban kemarin. Atau Bu Marni jangan terlalu dibawa perasaan. Kan biar gimana pun juga Bu Lina warga kita. Masa hanya karena masalah sepele gitu mau marahan? Jangan dong. Jadi gini Bu Marni tahu nggak
Sebenarnya masalah yang Bu Marni hadapi saat ini tuh pernah lo dialami sama Sayyidina Abu Bakar. Kejadiannya percis banget sama, yaitu tentang pengkhianatan. Jadi dulu itu Abu Bakar tuh geram dan sedih karena ada fitnah terhadap Aisyah. Aisyah ini difitnah telah berzina dengan salah seorang sahabat Nabi. Tentu ini merupakan fitnah yang sangat keji. Lalu Abu Bakar tuh nyari, kira-kira siapa sih yang nyebarin isu ini? Tiba-tiba ketahuan lah salah seorang yang ikut menyebarkan gosip ini. Dan ternyata itu adalah sepupunya sendiri, Mistah bin Usasah, yang kebutuhannya tuh dibiayain sama Abu Bakar. Kalau saya boro-boro Pak Ustadz mau maafin, Abu Bakar aja nggak mau maafin, apalagi saya manusia biasa. Bisa-bisa saya blokir WA-nya, kalau perlu saya hapus dari handphone saya nomornya dia. Dia betul, Abu Bakar emang sangat kecewa. Dan bahkan Abu Bakar tuh bersumpah bahwa demi Allah selamanya aku tidak akan menafkahi Mistah sedikit pun. Nah tapi reaksi Abu Bakar ini tuh nggak dibenarkan oleh Allah. Sampai Allah tuh menjawab dengan firman-Nya Quran surat An-Nur. Yang intinya itu Allah tidak ingin kita sebagai hambanya tidak memaafkan sesama. Sekalipun kita tuh sangat kecewa. Abu Bakar pun menarik sumpahnya dan kembali memperlakukan Mistah seperti dulu lagi. Subhanallah, begitu mulianya Abu Bakar, punya hati mulia dan mau memaafkan. Jadi meskipun kita tuh kecewa, sekalipun kita merasa udah dikhianati oleh orang yang kita baik kepadanya, jadi kenapa sih kita nggak bisa memberi maaf? Kadang kita tuh lupa diri gitu. Padahal kita ini setiap harinya sebagai manusia, sebagai seorang hamba selalu berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah itu bukan hanya ngasih makan tapi ngasih segala-galanya. Allah Maha Pemberi segalanya. Kadang yang bikin berat itu bukan masalahnya, tapi cuman karena kita terlalu lama dan terlalu sering megang rasa dendam. Oh iya ya, Abu Bakar aja mau sabar memaafkan. Apalagi saya cuma manusia biasa. Begini doang udah baper ya. Oh iya Pak Ustadz, benar juga ya. Tapi mungkin tadi saya sempat sebel. Mungkin dia karena nggak berniat menyakitin. Jadi dia hanya menegur secara biasa aja karena dia nggak paham gitu tulisannya. Nih ibu-ibu sekalian, yang satunya air jernih, yang satunya air kotor. Nah perumpamaannya tuh, air kotor ini ibarat kita mupuk rasa dendam, rasa benci, rasa sebel terhadap orang lain. Nah kira-kira emang kita mau minum air kotor kayak gini? Ih, nggak mau lah Pak Ustadz. Bisa sakit perut kalau minum itu air kotor. Jadi hikmahnya itu kadang kita ngerasa kalau marah itu tuh hak kita gitu. Tapi kalau bisa memaafkan itu tuh kekuatan yang hebat. Jadi siapa sih kita sampai nggak rela gitu maafin orang, padahal Allah aja memaafkan kita selalu. Ibu-ibu, cukup sekian untuk pengajian hari ini. Terima kasih atas partisipasinya semua. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.